Oke, hari ini kita akan membuat tutorial untuk pengisian aplikasi lapor nantinya setelah saya sempurnakan. Nah, yang pertama kita isi dulu yang data siswa ya. Di sini kita tinggal paste dari data semester sebelumnya juga bisa. Datanya tetap seperti ini, sama seperti semester yang lalu, tinggal mungkin kepala madin saja ini dikasih ya. Biasa cuma nama, walinya siapa, gelar depan, gelar belakang, fase dan lain sebagainya. Ini fase semua ini udah nggak ngaruh, jadi nggak diisi nggak apa-apa. Terus selanjutnya ke setting mapel. Nah, sekarang ini menu baru, jadi agar aplikasi lebih fleksibel untuk semua kelas ya. Jadi di sini saya adakan untuk menu baru setting mapel di sini. Maksudnya apa? Fungsinya adalah untuk menambah atau mengurangi mapel seperti itu. Untuk ujian, misalkan kita mau buat di sini mapel ujiannya beda. Membaca kitab, seperti ini. Lalu untuk ujian ini tidak usah mengisi aspek dan tidak usah mengisi target ya, cukup jenis mapelnya diisi. Mapelnya namanya apa silahkan diisi, terserah. Lalu kita klik untuk yang aktif ini, kita klik iya, maka nanti akan otomatis muncul di nilai ujian di sini, membaca kitab. Di sini ada yang membaca kitab. Kalau misalkan kita mau tambah lagi nih, misalkan BTAG di sini saya buat ujian ya, aspeknya saya hilangkan. Lalu jangan lupa yang aktif di sini ini juga diklik iya seperti ini, maka ini juga akan muncul di nilai jadwal BTAG dan urutannya udah urut seperti itu ya. Oke, itu untuk ujian, itu contoh saja, itu contoh ya. Nah, selanjutnya adalah untuk jenis tahasus. Tahasusnya kan berbeda-beda ya, setiap kelas ada yang pakainya kitab alalat, yang betul awam. Biasanya ini untuk yang dinilai adalah hafalan dan kelancarannya ya. Untuk tahasusnya mungkin biasanya itu juga tinggal ini diklik, misalkan di alalat kita akan menilai hafalan, ini tinggal klik iya, dan kelancarannya juga kita klik iya seperti itu. Dan jangan lupa untuk tahasus ini wajib mengisi, selain wajib mengisi aspek ya, khusus untuk yang hafalan ini wajib mengisi untuk target hafalannya. Misalkan di sini saya isi 35 ya, untuk target hafalannya wajib diisi ya. Seperti ini ya, silahkan. Jika hafalannya udah ya silahkan ini diaktifkan atau diklik iya seperti ini akan aktif otomatis. Lalu misalkan ada membaca kitab dan pemahaman, di sini juga saya aktifkan raport ya. Itu kita tinggal klik untuk pengisian nilai tahasusnya, nanti sudah terbentuk untuk form penilaiannya ya. Dan untuk khusus hafalan nanti akan munculkan dua spek atau itu kolom untuk nilai dan hafalan. Fungsinya apa ya? Fungsinya untuk mengkonversi jumlah hafalan menjadi nilai. Kalau tadi targetnya misal 35, kita klik si anak sudah hafal 35 ya nilainya 100. Kalau targetnya ternyata si anak baru hafal 20, berarti ya nilainya menyesuaikan menjadi 57. Kalau lebih bagaimana? Kalau lebih ya akan difix di 100. Kelancaran juga seperti itu. Lalu terima baca kitabnya juga silahkan di sini ya, misal nilai spasial dulu. Untuk yang ini sudah otomatis ya, ketika tadi kita ngisi data siswa, namanya nama dan lain sebagainya sudah muncul seperti itu. 60 misalnya, jangan kita buat sama ya, seperti ini ya. Misalkan ini sudah kita isi 2 aja dulu. Lalu selanjutnya tidak kalah penting adalah mengisi
catatan wali kelas seperti ini. Catatan wali kelas itu terserah ya, silakan diisi di sini. Tik, mungkin kalau mau satu-satu ya silahkan, mau sama semua ya silahkan, itu tergantung dari wali kelas. Dah, nilai ujian tadi sudah kita isi ya, nilai ujian. Ternyata belum ada nih ya, saya aktifkan dulu mapel ujian ya. Misalkan kita ujian cuma 2 ya, nah aku cuma 2 aja, misalnya nggak aktifkan 2 ya, silahkan diisi 2 ini dihilangkan aja ya apa. Seperti ini kita hilangkan ini ya, kita kasih juga ayo. Oh iya, karena tadi kita set dari awal, maka untuk nilai tahasus ini nanti akan generate tabel ulang. Nah, artinya adalah nilainya yang kita isi tadi akan hilang. Jadi hati-hati untuk set mapel, pastikan mapelnya sudah semua diset dulu, baru isi kedua nilai ya, seperti itu. Kita isi lagi ya, 60, 70. Ini bentar, ini untuk hafalan sama 20, ini tidak saya apa namanya samakan ya, 90, 80, 80. Kita coba nanti sudah tes udah ya, karena jadwal ini sudah kita isi juga. Langsung selanjutnya adalah tinggal kita cetak rapor. Cetak rapornya seperti ini. Kita bisa set KKM nya, misalkan KKM nya 60 ya di sini. Apa boleh diganti? Boleh. Untuk tempatnya silahkan ganti juga boleh. Tanggal raportnya juga silahkan disesuaikan. Ini tanggalnya 2 Juni karena saya ngisi untuk kelas 6 gitu ya, karena kelas 6 itu kan lulusnya 2 Juni. Untuk tanggal raportnya saya kasih 2 Juni. Tempatnya juga silahkan di custom, terserah ya. Ini padangan karena kita di tanggal raportnya ya tidak usah diubah, nanti cuma ubah di tanggal raport saja karena penanggalnya belum keluar kayaknya. Itu raport. Terus KKM-nya juga dari situ ya. Oke, caranya adalah tinggal kita klik tombol atas atau ke bawah ini sesuai dengan urutan. Misalkan tadi kita bikin 1 ya, maka otomatis ketika ini diklik, nah ini nilainya akan berubah seperti itu. 85, 64. Kita cek ini ya, 85, 64 betul. Nah, kita cek hafalannya di nomor 57, 70, lancaran 70 itu ya, 57, 70, 90 betul, 80, 90 sudah sesuai. Lalu di sini catatan wali kelasnya sudah. Terus untuk ini tadi misinya di sini ya, di sini, dan udah jadi. Nah, kalau sudah dipastikan benar semua, kita tinggal ekspor ke PDF. Kita ekspor dulu. Untuk ujungnya kita contohnya ke download aja dulu ya. Ini namanya tadi ASCII. Kita contohkan. Kita klik OK saja. Itu berhasil disimpan. Klik OK, lalu kita cek di mana folder tadi. Ini adalah hasil cetak dari apa namanya tadi itu ya. Oh ya, tidak kalah lupa atau penting, untuk fase saya hilangkan ya, karena untuk mading saya kira nggak penting untuk fase. Jadi tinggal ngisi untuk semesternya genap ini tinggal diketik manual aja, tidak ngelink yang ada di data siswa tadi ya, tidak ngelink yang di ini ya, tidak ngelink. Ini saya hapus, kita kembalikan dulu warnanya karena
memang nggak ngeling. Kenapa nggak ngeling? Memang karena ada perubahan, dan saya kira untuk pengisian semester ini manual aja, enakan manual gitu loh, karena semuanya juga sama untuk tahun pelajaran, untuk semester. Jangan diketik sendiri di sini ya. Ini sudah saya tulis ketik. Fase tidak usah karena ini rapor Madin, seperti itu saya kira tak penting-penting juga. Kali ini untuk rapor MI pastinya butuh dan juga untuk sementara ini memang saya batasi ya. Saya batasi karena kita maksimal pelajaran itu ada 4, maka kolomnya tadi nilai ini ada 5 ya. Ada 5 ya. Ini berarti maksimal juga 5 aja, jangan sampai lebih. Kira-kira itu. Untuk nanti yang masih bingung silahkan diklik aja yang ini, tunjuk pengisian. Nanti akan muncul menu seperti ini. Ini setelah tunjuk pengisian apa yang tanggal seperti ini. Apabila masih bingung silahkan ya koordinasi dengan saya juga nggak apa-apa kan. Dan seperti itu aja untuk menu-menunya yang mungkin agak baru ya, karena ada setting mapel, ada setting mapel ini, dan menggunakan beberapa rumus atau logika yang lain. Udah itu aja. Apabila video silakan hubungi saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.